Silakan duduk kembali. Mari kita siapkan hati lebih lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami punya Engkau, Allah yang setia, Allah yang sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kami mau katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Amin. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku takut, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Hanya Dia penolong yang sejati, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Silakan kita sama-sama bangkit berdiri. Segala perkara dapat ku takut, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku takut, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kami sungguh mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang bisa kami andalkan. Allah yang setia. Allah yang mengasihi kami. Allah yang peduli terhadap setiap kebutuhan kami. Terhadap setiap persoalan kami. Kiranya pada saat ini kami dapat mendengar apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Agar kami semakin dikuatkan mengikut Engkau, semakin mencintai-Mu dengan segenap hati kami, segenap kekuatan kami, segenap akal budi kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berbicaralah ya Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu kepada kami agar nama-Mu dipermuliakan melalui hidup kami. Urapilah hamba-Mu ini dan urapilah kami semua yang mendengarkan firman-Mu.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya? Saya merasa bersalah dengan Bapak Pendeta Hari yang selalu nawari saya dan tidak pernah cocok jadwalnya. Kali ini saya bisa datang melayani di sini, sungguh satu sukacita buat saya, pas jadwalnya, puji Tuhan. Saudara, hari ini saya akan sharing firman Tuhan tentang tes kepemilikan. Ya. Nah, kadangkala kita ini sudah lama memiliki segala sesuatu sehingga kita lupa kadangkala siapa pemilik aslinya. Sehingga pada saat ini kita perlu diingatkan lagi oleh firman Tuhan, siapa sebenarnya pemilik asli. Ya, sehingga kita benar-benar berhati-hati dalam menghadapi hidup kita, mengatur kekayaan dan harta benda kita, mengatur apapun yang kita miliki. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kali saya pernah membaca satu yang lucu ini tentang seorang yang bernama siapa ini? Suyas Dixit. Suyas Dixit. Suyas Dixit ini pria India yang satu kali dia berjalan di antara Mesir dan Sudan itu kan ada padang gurun gitu ya. Nah, kalau saudara lihat tuh. Nah, dia menemukan padang gurun itu luasnya sekitar 2000 km, saudara. Dan karena dia melewati padang gurun yang tidak ada sertifikatnya, tidak ada penghuninya, jadi dia mengklaim tanah itu namanya itu apa? Daerah Bir Tawil. Jadi dia klaim, dia mendirikan bendera, dia sebarkan di medsos bahwa sebenarnya ini adalah tanah yang ditemukan oleh Suyas Dixit dan ini adalah milik Suyas Dixit. Nah, rasa lucu juga ya. Lucunya karena kita pikir kok enaknya. Oh enggak, tiba-tiba datang langsung klaim aja tanahnya. Siapa tahu itu ada sertifikatnya. Atau kalau di Indonesia ini walaupun satu kali saudara tidak menemukan sertifikat tanah dan sebagainya, tetap semuanya ini milik negara Republik Indonesia. Kan itu ada peraturannya di undang-undang. Nah, saudara, ada orang-orang yang merasa dirinya memiliki seperti Dixit ini, Suyas Dixit. Jadi kadangkala kita sebenarnya tidak memiliki, tidak punya, tapi kita klaim tanah itu. Kita klaim benda itu atau kita klaim hal-hal yang sesuatu untuk milik kita. Padahal itu tidak ada yang punya. Misalnya satu kali kita di jalan ketemu ada uang jatuh. Kita langsung klaim ini uang dari Tuhan gitu kan. Bersyukur kan, ini uangnya dikirim dari Tuhan. Padahal itu bukan uang kita sebenarnya. Oke, nah saudara di dunia kepemilikan itu memiliki arti yang kuat. Makanya di pemerintahan Indonesia ada gerakan sertifikat gratis supaya semua bisa menandai kepemilikannya. Nah, di Alkitab kepemilikan tidak hanya berkaitan dengan benda. Kalau di Indonesia atau di dunia ini kebanyakan kepemilikan itu adalah berdasarkan kepemilikan kepada benda. Kalau kita memiliki anak atau memiliki istri, itu bukan milik sebagai benda. Karena kalau istri atau anak benda hidup, itu memiliki hak asasi masing-masing. Sehingga kita tidak bisa klaim dia memiliki seperti kita bisa mengatur seperti benda kita. Tetapi di Alkitab ada kepemilikan orang, saudara. Yaitu budak. Pada zaman dulu kan ada perbudakan. Sehingga orang kaya bisa diukur walaupun dia tidak punya tanah misalnya, dia tidak punya uang emas yang banyak, tapi kalau dia punya budak itu kekayaan. Karena satu orang budak bisa dihargai berapa, saya tidak tahu ya berapa ribu, kalau zaman Yesus kan 30 keping perak, saya kurang tahu, mungkin bisa jadi satu orang andaikan dihargai 10 juta, maka bayangkan kalau saudara punya 10 budak gitu. Jadi ada orang-orang yang menjadi budak karena memang miskin. Tapi saudara, pada waktu yang lalu ada banyak orang yang budak bukan karena dia miskin. Contohnya, kalau ada satu kerajaan menaklukkan kerajaan lain, maka seluruh
wilayah kerajaan itu termasuk rajanya, permaisurinya, seli-seli yang cantik-cantik, anaknya yang cantik-cantik dari raja dan pejabat itu bisa dijadikan budak. Karena dia ditaklukkan. Walaupun dia kaya, walaupun dia terpelajar, tapi dia harus menjadi budak. Contohnya salah satunya adalah Daniel. Ya. Daniel itu dibuang, jadi ditawan. Jadi dia sebenarnya menjadi pejabat tinggi yang menjadi budak. Dia tidak bisa semena-mena terhadap tuannya. Nah, bersyukurlah seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia menjadi istilahnya tawanan yang dipekerjakan di pemerintahan. Tapi tidak semua orang memiliki kesempatan yang seperti itu. Nah, pada waktu kita memahami tentang konsep perbudakan pada waktu itu, itulah konsep yang ditulis di dalam Alkitab tentang kepemilikan. Nah, mari kita akan buka di dalam Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 100 ayat yang ketiga. Baik, saya akan membacakannya untuk saudara ya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Jadi ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa Allah memiliki segala sesuatu termasuk kita. Kenapa Tuhan memiliki kita? Ayat ini menjelaskan karena dialah yang menjadikan kita. Saudara mengerti ini ya? Kalau satu kali saudara membuat meja atau kursi buatan tangan saudara, maka saudara bisa klaim, ini milik saya. Karena ini saya buat. Nah, Allah memiliki kita bukan karena diberi oleh orang lain. Atau karena kita menyerahkan diri, tetapi Allah memiliki kita karena kita telah diciptakan oleh Allah. Manusia memiliki bukan karena dia menciptakan sebenarnya. Walaupun dia menciptakan barang, tapi asal barang itu kayunya beli. Ya toh. Mungkin, saya kan punya tanaman kayu, saya nggak beli kok Bu. Saya ambil dari kebun saya kayunya. Oke, kebun saya. Tapi siapa yang membuat kayu itu bisa tumbuh? Tanaman itu bisa tumbuh? Bukan kita. Jadi sebenarnya kalau diruntut saudara, kita ini tidak memiliki apapun. Kenapa? Karena pemilik yang sesungguhnya, kalau yang dinamakan pemilik asli, dia adalah seseorang yang menciptakan atau yang mendapatkan tanpa diberi. Nah, itu pemilik asli. Di antara manusia tidak ada satupun yang pemilik asli. Karena kita mendapat. Walaupun kita bisa membeli dengan uang kita, tapi bukankah kita juga mendapatkan uang itu dari yang lain? Kita tidak bisa menciptakan sendiri. Allah memiliki kita karena Dia telah menciptakan kita, pemilik asli. Nah, yang selanjutnya saudara, yang menarik adalah kepemilikan Allah itu bukan hanya karena Dia menciptakan kita. Tapi ada istilah di dalam Alkitab yang disebut dengan dimiliki dua kali. Saudara, ada satu cerita sekolah minggu. Mungkin ada di antara kita guru-guru sekolah minggu yang pernah guru sekolah minggu atau pernah jadi murid sekolah minggu. Ini cerita yang menarik. Satu kali ada seorang anak membuat kapal. Kapal layar yang bisa berlayar ya. Dia membuat mungkin dari kayu atau dari bambu dan kapalnya cukup bagus. Nah, satu kali dia bermain di danau di dekat rumahnya. Waktu dia bermain di danau dengan kapal itu biasanya dia biarkan lewat, dia ambil lagi, kemudian dibiarkan berlayar, dia ambil lagi masih bisa. Tapi kali ini angin bertiup kencang dan kapalnya itu lewat. Kapalnya berlayar jauh dan tidak bisa dijangkau oleh tangannya. Dia berusaha mengambil alat untuk menjangkau, tidak bisa. Dan akhirnya dia menyerah. Sudah, dia relakan kapal buatannya pergi. Satu kali dia pergi ke kota. Waktu dia pergi ke kota ada satu toko mainan di situ. Dan ketika berjalan melewati toko mainan, dia melihat ada kapal yang dipajang di situ. Dan dia tahu
kapal itu adalah kapal miliknya. Mungkin dia memberi inisial nama dia di kapal itu. Sehingga jelas kapal itu adalah kapal miliknya. Jadi dia melihat, aku menemukan kapalku. Tapi dia sudah masuk toko. Gak bisa dimiliki langsung. Jadi satu-satunya cara adalah dia mengumpulkan semua uang sakunya. Di celengannya dan di mananya. Dan kemudian dia datang kepada pemilik toko. Pak, saya mau beli kapal itu. Terus bapaknya bilang, kapal ini terlalu bagus. Itu ada kapal yang lain yang mau lebih bagus, mau? Enggak, saya mau kapal ini. Pemilik toko tidak tahu bahwa kapal ini karena kapal ini yang dia buat. Dan akhirnya dibelilah kapal itu kembali. Saudara, kapal ini adalah milik dia karena dia yang membuat. Tapi dia harus memiliki kedua kali karena kapal ini sudah dimiliki orang lain, terjual. Saudara sadar enggak bahwa kita ini sebenarnya dimiliki dua kali oleh Allah kita? Sebenarnya Tuhan itu memiliki kita karena Tuhan menciptakan kita. Tapi karena dosa, karena pelanggaran, karena kegagalan kita jatuh dalam dosa. Begitu kita jatuh dalam dosa, sebenarnya kita bukan menjadi hamba Allah lagi, tetapi menjadi hambanya dosa. Waktu kita menjadi hambanya dosa, maka untuk mengambil kembali, Tuhan gak bisa ngomong, ini dulu aku loh yang ciptakan. Ini dulu milikku ini, mana ini tak miliki. Gak bisa, gak boleh begitu. Nah ini andaikan iblis ini ada di pihak yang lain, iblis akan ngomong gak adil itu. Dia sudah menjual dirinya kok. Dia sudah menjadi budak orang lain kok. Kenapa kamu klaim? Gak bisa. Walaupun kamu yang memiliki, tapi dia terjual. Dan akhirnya Tuhan melakukan sesuatu yang disebut dengan penebusan. Jadi sebenarnya kata penebusan di dalam Alkitab itu konteksnya adalah perbudakan. Kata penebusan itu ada dua pemahamannya. Dua kata yang biasa digunakan. Kata yang pertama itu mengandung arti harga yang dipakai untuk membeli. Jadi itu semua kata penebusan itu membeli, saudara. Harga yang dipakai untuk membeli. Sedangkan kata yang kedua yang biasa dipakai dalam Alkitab adalah berbicara tentang pindah kepemilikan. Nah, karena kita jatuh dalam dosa, kita menjadi hamba dosa, maka kita harus dibeli lagi. Dibeli lagi dan Tuhan membelinya dengan harga yang tidak murah. Bukan dengan barang fana, kau menebus diriku. Kau seperti ini, kau membayar, nah itu, kau membeli diriku gitu. Jadi kita itu dibayar akhirnya. Karena tidak bisa dengan harga murah, harus ganti nyawa. Itu zaman dulu. Kalau mau membebaskan budak harus menggantikan dengan nyawanya sendiri. Dan itulah yang Yesus lakukan. Dan setelah itu barulah setelah ada harga yang dibayar, baru kita ganti kepemilikan. Kita menjadi milik Allah. Nah kali ini Tuhan ngomong kepada kita. Kalau anak kecil tadi ngomong begitu menemukan kapalnya, dia bahagia dan dia katakan, ini adalah kapal yang kumiliki dua kali. Nah, saudara, Allah dengan bangga berkata kepada saudara, ini adalah orang yang kumiliki dua kali. Karena aku telah menciptakan dan aku membayar kembali. Nah, apa implikasinya ketika kita tahu bahwa sebenarnya kita dimiliki oleh Yesus? Ketika kita mengetahui bahwa kita ini milik Allah, maka kita tidak boleh klaim apa yang menjadi milik Allah. Ada di sini kaum muda yang berani klaim pacarnya orang? Bisa ditaboki ya. Makanya orang kalau punya pacar kan dia pasang di statusnya. Jadian tanggal sekian. Aslinya itu sebenarnya mau menunjukkan bahwa ini klaim atas pacar saya gitu ya. Surat nikah itu juga klaim, saudara. Jadi tidak boleh orang mengambil apa yang bukan miliknya. Nah kita juga sama seperti itu. Kalau kita tahu bahwa hidup kita semua yang ada di dunia ini milik Allah, maka kita tidak boleh mengklaim milik Allah. 1 Korintus 6 ayat 19 ya. Saya akan bacakan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu.
sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Berapa waktu yang lalu saya mendengar seorang anak kaum muda bunuh diri. Sayangnya sudah umur 30 tahun loh. Orang tuanya pasti menangis-nangis darah itu. Sedih. Kaum muda Kristen. Orang yang sungguh-sungguh yang tahu. Kristen istilahnya, bukan orang biasa. Dia bisa bunuh diri. Orang-orang yang merencanakan, aku mau bunuh diri, kalau ada apa-apa aku mau bunuh diri. Emangnya lu enak ya? Siapa yang memiliki tubuhmu gitu? Kok enaknya? Ada lagi kaum muda ya, biasanya kaum muda kalau orang sudah tua nggak mau. Tapi kalau kaum muda, pernah dengar ada kaum muda kalau lagi ada masalah, dia ambil silet itu, dia gores-gores lukai. Dulu pernah ada mahasiswa satu yang seperti itu, dia cerita. Waktu dulu sebelum masuk Sati dia cerita, Bu, saya punya kebiasaan dulu kalau lagi marah, stres, saya ambil silet dan saya senang melihat darah. Dan bekas-bekasnya itu ada. Dia tunjukkan tangannya, ininya, kakinya ini, penuh dengan goresan. Siapa lu gitu ya? Siapa yang menganggap kamu punya hak atas tubuhmu? Kadang-kala kita lupa bahwa tubuh ini milik Allah. Jadi kita gunakan sebebas mungkin. Nah kalau yang tua-tua ini biasanya beda dengan kaum muda. Caranya adalah makan sepuas-puasnya. Walaupun tahu bahwa ini kita tidak boleh makan pedas. Terjang pedas sampai sakit perut gitu kadang-kala. Enggak boleh, ini sudah kena, waduh diabetesnya tinggi. Makan gula sampai gulanya sampai 400. Wow, kadang-kala kita lupa bahwa tubuh ini milik Allah. Kita ini dititipi. Kalau kita dititipi, apa hak kita untuk menggunakan semaunya sendiri? Oh tak sakarapku, gitu tubuhku dewe, gitu kan? Sok itu namanya ya. Kita harus tahu, tubuh ini milik Allah. Hidup ini milik Allah. Dan saudara, saya kan sudah ngomong tadi, bahwa konsep pemilikan itu mirip dengan konsep budak pada waktu itu. Kalau kita milik Allah, maka uang kita milik Allah. Mobil kita milik Allah. Pekerjaan kita milik Allah. Kalau saya punya istri saya milik Allah. Kalau saya punya anak-anak saya milik Allah. Pernah enggak orang tua waktu anaknya pergi jauh khawatir, duk. Saya juga. Satu kali saya mendengar anak saya sakit, dia lagi penelitian di daerah Baduy dalam. Suku Baduy itu ternyata adalah yang di Jawa ini pedalaman itu. Karena tidak boleh ada HP masuk di sana. Dia sakit dan saya tanya. Dia waktu itu sudah di luar ya, jadi bisa menggunakan HP. Di Baduy perbatasan. Ma, aku sakit. Ya sudah, kamu bilang sama ibu kosmu di sana, cari dokter. Cari rumah sakit minta obat. Di sini nggak ada rumah sakit. Aku sudah tidak kuat, Ma. Aku demam, aku pusing. Sudah, saya jaraknya jauh dari sini ke Lembang, Jawa Barat tuh. Wah, rasanya bagaimana? Tetapi ketika saya menjadi khawatir, saya diingatkan oleh Tuhan. Sakjane sing duwe anakmu ki sapa? Loh iya, itu milik Allah. Ada orang-orang kalau kehilangan ya satu kali. Ini kemarin ada juga yang kesaksian kepada saya, yang menceritakan. Usahanya itu bangkrut. Bukan satu kali Bu, sampai 3 kali sampai habis gitu. Minus. Dia bertanya kepada Tuhan, salahku ki opo? Saya sudah sungguh-sungguh dengan Tuhan, kok iya Tuhan hancurkan, Tuhan habiskan usaha saya. Dan kemudian dia memahami kebenaran ini, bahwa ternyata semua milik Allah. Kalau satu kali Allah mengambil, yo enggak boleh marah gitu. Satu kali kalau Tuhan ambil suami kita, yo enggak boleh marah lah, wong itu juga milik Allah yang dititipkan. Kalau satu kali kita diambil anak kita yang paling kita kasih, yo enggak bisa marah saudara. Pokoknya konsep ini harus tertanam di dalam hati kita, bahwa semua adalah milik Allah. Dan kita tidak boleh klaim itu sebagai milik kita. Hal yang lain saudara, efeknya jadi orang yang merasa, dampaknya kalau kita menganggap bahwa semua milik Allah, maka kita tidak berhak untuk menghakimi orang lain. Nah,
Ini, mari kita akan buka ya di Roma pasal yang ke-14. Nah, tadi ada tertulis ini pasal 14 ayat 7 dan 8 tadi ya. Saya berbicara tentang bahwa sekarang kita ditebus menjadi milik Allah. Tapi saya akan baca di ayat yang keempat dari Roma 14. Ini kan semua tentang jangan menghakimi. Roma 14 ayat 4. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh. Itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Kalau ini diterapkan di rumah tangga ini saudara ya. Kadangkala kita ini lihat pasangan kita enggak berubah-berubah. Rasa reseh ya. Jengkel. Ada ini pasangan muda yang melihat, saya melihat ini. Sudah saya beri kesempatan istri saya untuk berubah. Yo masih saja. Saya heran dia itu. Bagaimana kok dia enggak bisa berubah-berubah? Sehingga akhirnya dia suka kalau dia lagi berantem, dia sebut ayat Alkitab. Karena ini anak pendeta. Sebut ayat Alkitab. Kepada istrinya, kamu itu loh Alkitab tertulis begini. Ini. Wah gini. Gak boleh kamu tuh harus tunduk kepada suami. Ini. Akhirnya yang muncul. Tahu saudara, istrinya berubah? Enggak. Istrinya tambah jengkel kan. Istrinya setiap kali berantem dia ngomong cerai. Wes pisah gitu. Karena orang itu merasa terhakimi terus gitu. Nah Tuhan itu tidak mengizinkan kita menjadi seorang yang punya sikap judgmental. Seorang yang menghakimi orang lain. Kita yang bisa kita lakukan adalah saran ngomong. Mama berubah. Mama. Kalau mama berubah, aku seneng mah gitu. Lah kalau mamanya nggak berubah, istri nggak berubah atau suami nggak berubah, ya wes itu urusannya tuannya. Siapa tuannya? Yo Allah. Ketika saya memandang bahwa ini suami saya Pak Andi, pendeta Andi, dia harus berubah, dia harus punya pikirannya seperti saya. Waduh, nggak berubah-berubah saudara. Tapi ketika saya mulai menyerahkan, saya menyampaikan isi hati saya, kemudian saya biarkan. Izinkan dia diproses oleh tuannya sendiri. Dan akhirnya berubah juga. Nah saudara ingat baik-baik. Orang lain milik Allah. Kita juga milik Allah. Oke. Nah kadangkala Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Untuk tes. Kadang-kadang kita lupa ini loh. Karena kita lupa kepemilikannya. Sehingga kadang-kadang Tuhan izinkan kita menghadapi tes. Salah satu contohnya adalah orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya itu dia merasa bahwa aku sudah cukup baik. Ini di dalam, saya tidak baca ya, di Matius 19. Aku sudah cukup baik. Dan dia katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau mengikut engkau karena aku sudah cukup baik. Terus Tuhan ngomong, apakah kamu sudah melakukan seluruh perintah hukum Taurat? Oh sudah Tuhan, aku sudah memberi persepuluhan. Aku sudah ibadah setiap minggu, aku sudah pelayanan. Begitu, kemudian Tuhan ngomong, oh ya bagus ya. Wah kamu ini calon warga negara kerajaan surga gitu. Tapi begitu selesai kemudian Tuhan ngomong satu hal. Ya sudah, sekarang kalau kamu mau mengikut aku, jual seluruh hartamu. Gimana rasanya? Orang yang kaya, uangnya dihabiskan, sakit hati ya. Kalau kita tidak punya uang memang kita miskin, uangnya habis ya sudah. Tapi orang kaya ini sudah habiskan uangnya sama sekali ya loro hati ya, sakit hati. Dan kemudian dia dengan sedih, nah ayat itu mengatakan dengan sedih dia tidak jadi mengikut Tuhan. Tuhan tes sebenarnya. Apakah Tuhan mau menjadi orang yang suka merampas harta kita? Sebenarnya enggak. Tuhan itu peduli kok dengan kita. Tapi kenapa kadangkala Tuhan izinkan itu terjadi? Karena hanya untuk tes. Apakah benar engkau mengerti bahwa ini milikku dan engkau tidak mengklaim? Engkau tidak merasa posesif. Posesif ini milikku. Dan akhirnya gagallah si orang kaya. Abraham saudara. Abraham ini disebut tokoh iman. Sebenarnya yang menarik ini waktu saya menyelidiki ini, saya melihat ini orang ini lolos tes kepemilikan.
Dia hanya punya satu anak ahli waris yang dijanjikan. Dijanjikan loh ini. Tapi ketika Tuhan ngomong, Abraham, bawa anakmu yang satu-satunya itu dan persembahkan kepadaku. Mungkin kalau saya akan ngomong, Tuhan ini bergurau ya. Tuhan baru kasih ini kepadaku. Dan ini kan anak yang akan melahirkan keturunan yang besar, katamu. Kenapa engkau sekarang minta? Kamu sudah lupa ya janjimu. Seringkali mungkin kita komplain. Tapi Abraham, saudara, tidak Abraham. Dia tahu bahwa Ishak ini diberi. Anak ini milik Tuhan. Dan kemudian dia relakan. Tapi sekali lagi itu kan hanya tes. Jadi begitu mau dipersembahkan langsung malaikat Tuhan datang. Abraham stop. Jangan kau apa-apakan. Ada pengganti dari anak itu. Anak ini akan menjadi keturunanmu yang menghasilkan banyak bangsa-bangsa yang besar. Saudara, kadangkala ketika kita lupa, Tuhan kasih masalah dalam hidup kita. Jadi kalau diberi masalah sama Tuhan, kehilangan sesuatu, kehilangan orang atau kehilangan benda, jangan marah dulu sama Tuhan. Jangan-jangan itu tes yang Tuhan buat untuk hidup kita. Nah, ada orang yang kadangkala diminta menempati rumah karena dia tidak punya uang misalnya. Udahlah tempatin rumahku. Daripada kamu ngekos, kontrak habis uangmu, wes pakaiin rumahku. Kan gak dipakai. Bertahun-tahun dia menempati rumah itu. Lama-lama merasa memiliki. Itu kayak penjual-penjual buah yang di pinggir jalan. Di depan Sati itu saudara tahu ya, di Sati ya, itu ada penjual apel itu. Itu mulai kalau nggak salah waktu saya masih jadi mahasiswa, jadi sekitar 25 tahun yang lalu. Saya tidak tahu nih, kemungkinan kalau dia diusir dia akan marah itu. Karena sudah memiliki, padahal waktu itu dulu hanya satu penjual, jual nangka. Terus ada yang mendirikan situ izin sama ketuanya, ya sudah sakno lah. Ternyata dia bawa temannya sekarang menjadi pemilik. Itu saudara. Yunus juga sama. Waktu dia mangkel sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tuhan kasih ini pohon, tumbuh. Begitu pohonnya ini mulai tumbuh, dia dinaungi, reda hatinya. Isis, dingin di tengah padang gurun. Tapi dalam waktu sekejap saudara, Tuhan bunuh lagi itu tanaman itu, taruh ulat yang membuat satu dalam beberapa menit, beberapa detik, mungkin saya tidak tahu beberapa menit kah, mati, hilang. Dia marah setengah mati, dia ngomong, Tuhan ini loh, engkau tuh kalau marah sama aku ya marah lah. Tadi itu sudah dikasih penghibur, sekarang Tuhan ambil itu semua. Marah. Yunus lupa. Tuhan ingatkan, kamu itu loh, lah tanaman itu loh. Siapa yang kasih kamu tanaman? Lah tanaman diambil kamu marah. Demikian juga dengan Niniwe gitu. Niniwe itu milikku, aku yang punya. Tapi kamu marah-marah gara-gara aku berbelas kasihan sama Niniwe. Yunus itu lupa karena ini terlalu sering menganggap bahwa sudah menempati rumah, lali kalau itu rumahnya orang. Jadi mengklaim itu miliknya sendiri. Ayub 1 ayat 21 sebagai penutup saya akan baca ayat ini. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Berani enggak kita ngomong gitu seperti Ayub? Kalau satu kali semua diambil daripada kita, kita tinggal sendirian. Seperti Ayub, anaknya mati semua, hartanya diambil semua. Istrinya yang matre gitu ya, lari dari dia. Dia sendirian. Teman-temannya mulai menghakimi dia. Dan dia ketika dia sendirian, dia ingat lagi. Dan dia mengatakan, bukankah itu Tuhan yang memberi? Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dan ayat itu ditutup dengan kata, dalam kesemuanya itu
Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah dengan yang kurang patut. Wow. Sebenarnya tes kepemilikan itu ada dua kemungkinan ya. Kalau kita lolos, semua akan dikembalikan kepada kita. Ayub mengalami itu. Begitu dia lolos tentang tes kepemilikan, dia menerima lagi. Anaknya dia mendapat, bahkan anaknya mendapatkan anak yang lebih cantik mungkin daripada yang dulu. Istrinya tetap ya, cuman satu, tapi istrinya mungkin sudah bertobat gitu ya. Harta kekayaannya 10 kali lipat dikatakan, berlipat-lipat kalau kita lolos tes kepemilikan. Tapi kalau nggak lolos, ya nanti diulang lagi, remedi namanya. 1 kali kena lagi tes. Sampai kita tuh benar-benar sadar bahwa ini milik Tuhan. Saudara mengalami nggak dalam hidup saudara? Pasti semua pernah mengalami ya saya, walaupun hal kecil, saya juga pernah mengalami. Kadang hal-hal yang membuat kita lupa bahwa Allah yang memiliki kita, Allah yang memiliki seluruh hidup kita dan semua punya kita. Maka kadang-kala kita menjadi orang yang khawatir, menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih, menjadi orang yang komplain ketika itu semua diambil. Tapi ini saatnya kita kembali kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku milikmu dan ku milik. Engkau memilikiku dan aku memilikimu. Engkau izinkan Tuhan berdaulat, menguasai seluruh hidup kita. Dan kita akan lolos dari tes kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita nyanyikan pujian, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, berdaulat atas hidupku. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu, kiranya kita merindukan hal ini untuk menghidupi kebenaran Allah yang kita dengarkan pada saat ini. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran. Yesus, Kau yang
ada di antara kita yang mengatakan, Tuhan, kalau boleh janganlah Tuhan. Aku takut kehilangan mamaku, aku takut kehilangan papaku. Aku takut kehilangan pasanganku Tuhan. Aku takut kehilangan anakku. Aku takut kehilangan kekasihku Tuhan. Biarlah pada saat ini kita merevisi doa-doa kita. Dan kita belajar mempercayai Tuhan sebagai pemilik Tuhan atas hidup kita. Kata Tuhan atau Lord itu sebenarnya adalah Tuhan. Begitu kita mengatakan Engkau Tuhanku, Engkau Tuhanku, maka di saat yang sama Tuhan mengatakan, menuntut apa yang menjadi miliknya. Mari saat ini apapun yang engkau rasakan. Mungkin ada di antara saudara yang mulai merasakan kehilangan itu. Dan saudara sakit pada saat ini. Tetapi pada saat ini mari berdoalah. Dengan kekuatan roh Allah. Biarlah engkau diberi kemampuan untuk rela dengan kehilangan. Untuk rela melepaskan sesuatu. Untuk rela memberi. Untuk rela berbagi. Haleluya. Engkaulah Tuhan. Amin. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku atas hidupmu, atas hartamu, atas orang-orang yang kau miliki. Haleluya, haleluya, haleluya. Selidiki kami ya Tuhan. Apakah kami terlalu posesif, menganggap itu milik kami yang harus kami pertahankan? Kiranya kami belajar mempercayai Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan, ini milik-Mu. Lakukan seperti yang Tuhan mau, haleluya. Lakukan seperti yang Tuhan mau untuk memimpin hidupku ya Tuhan.
Haleluya. Saya memberi tantangan kepada saudara pada siang hari ini. Saudara yang ingin memperbaharui komitmen saudara di hadapan Tuhan. Apapun yang sedang terjadi. Mungkin saudara mengalami pergumulan yang sulit. Tapi pada saat ini ketika firman Allah berbicara dan firman Allah mengatakan kepadamu, ini yang ku mau. Engkau harus belajar mempercayai aku sebagai Tuanmu. Dan hari ini engkau membuat keputusan. Mulai hari ini aku akan menjadikan engkau Tuhan atas hidupku. Tuhan, berdaulatlah. Aku belajar mempercayai Engkau. Aku belajar melewati tes bersama dengan Roh Kudus. Dan aku percaya aku akan melewatinya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Untuk menyatakan bahwa ini ada komitmen yang aku buat. Keyakinan yang aku buat. Keputusan yang aku buat di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kiranya Tuhan melihat tangan-tangan yang diangkat di hadapanmu ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengamati mereka yang sedang mengangkat tangan. Mungkin mereka dengan ketakutan bahwa mungkin satu kali mereka akan menghadapi tes kepemilikan. Tetapi kami mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah salah atas hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ya Tuhan. Kami mengambil komitmen untuk meletakkan semua kembali pada tempatnya. Engkaulah yang memiliki tubuhku. Engkau yang memiliki tubuh kami. Engkau yang memiliki harta kekayaan kami. Engkau yang memiliki orang-orang yang kami kasihi Tuhan. Mereka juga milik-Mu. Tuhan, mungkin ada di antara yang mengangkat tangan yang sekarang sedang mengalami kehilangan. Entahkah kehilangan benda atau kehilangan orang. Tuhan, kiranya Engkau memberi penghiburan dan kekuatan. Kiranya kebenaran ini begitu nyata dalam hidup mereka. Sehingga mereka dikuatkan untuk terus melangkah dan mempercayai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi kita ingat refrennya. Saya minta Michelle akan berdoa buat firman Tuhan yang kita dengar dan berdoa juga buat yang sudah mengangkat tangan. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku
Ya Tuhan, ini setiap hati kami Tuhan. Kayak bersyukur Engkau mengingatkan setiap kami pada pagi hari ini. Tidak ada yang kami miliki dalam kehidupan ini Tuhan. Semua yang ada pada kami itu milik-Mu Tuhan. Kami gak punya hak atas itu sama sekali Tuhan. Dan hari ini kami yang sudah menyerahkan setiap hati kami, setiap hidup kami Tuhan. Biar hidup kami, hidupku itu menjadi milik-Mu seutuhnya Tuhan. Kami gak mau pegang kepemilikan atas kehidupan kami sendiri. Tapi biar semua itu hanya untuk-Mu Tuhan. Semua itu, apapun yang kami lakukan, biar semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah berbicara kepada setiap hati kami. Kau telah menegur, biar firman ini bisa terus berbicara kuat dalam hati kami. Sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami. Dengan firman ini, kami terus mengingat bahwa Engkau adalah Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami juga berdoa untuk Ibu Lili yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Kau yang berkati terus pelayanan dia Tuhan, keluarga beliau Tuhan, semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Atas nama GB Hill kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Lili. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Hari ini saya lihat ada tamu datang. Ada keluarga baru di tempat kita. Saya boleh minta berdiri Bapak Widi dan keluarga yang pertama kali datang bersama dengan kami beribadah di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Selamat datang Pak, Tuhan memberkati. Kalau belum ada tempat ibadah, kami mengundang Bapak untuk minggu depan bergabung bersama kami lagi. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan baca pengumuman. Yang pertama, bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa dilakukan dengan cara memberikan amplop di kotak persembahan yang ada di depan pintu. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup WA gereja sekitar jam 1 siang. Untuk membangun keindahan dengan Tuhan, gereja mengajak untuk semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan hari Rabu dan dalam Alkitab hari Kamis jam 7 malam dan diharap kehadirannya 15 menit sebelumnya. Dan komsel diadakan di tempat ini juga. Komsel dewasa muda. Dari tadi Michelle sebagai ketuanya. Itu aja, mari kita pakai berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau kami masih boleh berkumpul, berhimpun di tempat ini Tuhan. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, Kau telah bentangkan firman-Mu di hati kami. Beri kami hati yang lembut Tuhan, yang mudah dibentuk, seturut apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu Ibu Lili yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai beliau lebih lagi Tuhan, dimanapun beliau Kau tempatkan, suami dan keluarganya Tuhan. Biar dimanapun Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidupnya. Hikmat-Mu turun atasnya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa Tuhan gembala kami, hati hamba, hati gembala Tuhan. Kau taruh dalam hidupnya Tuhan, untuk menuntun kami untuk lebih lagi mengasihi-Mu dan mengenal Kau lebih dalam lagi Bapa. Berkati Tuhan juga saat ini beliau ada di Penang Tuhan, kiranya Kau campur tangan Tuhan dalam setiap perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib Kau nyatakan dalam hidupnya Tuhan. Biar dia boleh kembali lagi bersama kami di Malang Tuhan, dan kami melihat perbuatan-perbuatan-Mu diceritakan oleh mulutnya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau Tuhan, itu WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu Tuhan. Beri kami hati yang murni, hati yang tulus, yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan melayani Engkau Bapa. Biar pelayanan kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Kau berkati mereka, keluarga lepas keluarga, pekerjaan, studi mereka Kau berkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan dengan takut akan Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga bawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengasihi Indonesia Bapa. Ampunilah bangsa kami. Berikan hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi bangsa kami.
Kami juga memberkati pemimpin kami, Bapak Jokowi Tuhan, di sisa masa pemerintahannya Bapa. Biar Engkau campur tangan Tuhan. Biar apapun yang beliau putuskan Tuhan, semata-mata hanya untuk mensejahterakan bangsa kami. Kau juga mempersiapkan presiden kami yang baru Tuhan. Lebih takut akan Engkau ada di hati mereka masing-masing Bapa. Terima kasih Bapa, kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Sebelum kami pulang Tuhan, kami rindu Engkau memberkati kami. Mari angkat kedua tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa. Kasih-Nya yang sempurna di dalam Kristus Yesus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk hidup di dalam segenap kehendak Allah. Kita semua yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.